Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu calon investor yang saya hormati dan juga saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Asia sebagai calon CEO di Perpustakaan Starfield. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Saya sangat menghargai waktu Bapak dan Ibu, oleh karena itu saya akan mempersingkat waktu presentasi saya, kecuali jika Bapak dan Ibu tertarik untuk berinvestasi di Perpustakaan Starfield. Di sini, saya tidak hanya mengajak Bapak dan Ibu untuk berbisnis, tetapi juga untuk membangun komunitas perpustakaan dengan kafe dan juga toko buku. Karena saya percaya bisnis yang baik adalah bisnis yang menguntungkan banyak orang. Contohnya seperti khalayak ramai. Alasan kenapa saya ingin membangun perpustakaan Starfield ini di Bogor. Yang pertama, Bogor tidak memiliki atau tidak ada perpustakaan yang menyatu dengan kafe atau coffee shop. Padahal itu bisa menjadi peluang yang besar untuk menarik pembaca ke perpustakaan. Yang kedua, ada perpustakaan di Bogor itu masih sangat sedikit. Saya sangat tertarik membuka perpustakaan di Bogor. Alasan yang ketiga itu karena perpustakaan di Bogor tidak ada yang buka 24 jam. Padahal banyak sekali mahasiswa non-reguler yang membutuhkan perpustakaan, tetapi perpustakaan kampusnya biasanya tutup di jam 4 atau jam 3 sore. Selanjutnya, benefit yang akan diterima oleh investor atau Bapak dan Ibu. Benefit yang pertama adalah coffee shop. Kita bisa mendapat penghasilan yang signifikan dari coffee shop ini. Selanjutnya, ada penjualan buku. Dengan kita menjual buku akademik atau buku membaca anak-anak, kita bisa menambah penghasilan dari situ. Selain itu juga mengingat banyaknya jumlah mahasiswa serta pelajar-pelajar yang ada di Bogor. Selanjutnya ada keberlanjutan sosial dan ekonomi. Perpustakaan yang membuka akses terhadap literasi dan informasi akan mendapatkan dampak positif jangka panjang terhadap masyarakat. Lalu, perpustakaan yang berkembang ke dalam komunitas yang positif dapat memperluas jaringan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada keuntungan jangka panjang. Lokasi yang strategis dan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan nilai properti. Berkembangnya minat masyarakat terhadap kreativitas dan membaca dapat menyebabkan perpustakaan ini memiliki keuntungan jangka panjang. Nah, di setiap hal itu pasti ada kendalanya masing-masing, termasuk dalam mendirikan perpustakaan ini. Pertama adalah izin usaha dan regulasi. Menyatukan perpustakaan, kafe, dan toko buku itu memerlukan izin dan lisensi yang berbeda-beda. Lalu peraturan zonasi, peraturan mengenai penggunaan bangunan juga sangat perlu diperhatikan. Dan solusinya adalah kita harus berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mendirikan perpustakaan ini dengan pihak berwenang seperti Dinas Perizinan Terpadu. Selanjutnya adalah biaya pendirian dan perawatan. Perpustakaan, kafe, dan juga penjualan buku itu memerlukan investasi yang sangat besar. Solusinya adalah melakukan riset pasar sebelum membangunnya dan menanamkan modal kecil sehingga bisa berkembang secara bertahap. Menjaga keberlanjutan stok buku yang bervariasi dan dapat menarik pelanggan sangatlah sulit. Oleh karena itu, kita harus mengikuti tren pasar, mencari referensi lain yang dapat menarik
atau menjaga stok buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perbincangan yang sangat menarik. Di sini saya memiliki layout atau gambaran besar mengenai perpustakaan yang ingin saya dirikan. Yang pertama itu di sini ada pintu masuk, lalu di sebelah sini akan ada kafetaria. Di sini akan dipenuhi dengan kafetaria. Lalu di sini yang lahan kosong akan saya penuhi dengan tempat membaca para pengunjung. Lalu di ujung sini akan ada toilet. Kita masuk ke lantai 2. Akses untuk lantai kedua adalah menggunakan eskalator. Jadi buku yang akan dijual kita simpan di lantai 2. Dan di pojok sebelah sini ada kasir untuk pembayaran bukunya. Lalu kita lanjut ke lantai 3. Aksesnya juga sama, masih menggunakan eskalator. Lantai 3 itu kita menyediakan buku-buku bacaan saja. Dan yang bagian kosong ini akan diisi dengan tempat duduk atau tempat untuk membaca. Yang besar tabung ini adalah rak buku terbesarnya. Karena saya terinspirasi dari Starfield perpustakaan, ini rak buku. Ini akan full dengan buku-buku. Gambaran lebih lanjutnya adalah seperti ini. Tabung tadi itu saya gambarkan sebagai ini, rak buku yang besar. Lalu tempat duduk di lantai 3 kurang lebih akan seperti ini, barang dari lantai 3. Karena di foto ini hanya 2 lantai, tapi nanti kita akan membangun perpustakaannya menjadi 3 lantai. Kita akan membangun lebih tinggi sedikit lagi rak bukunya. Perpustakaan Starfield yang asli ini terletak di dalam mall, tapi nanti saya akan mendirikannya khusus perpustakaan, tidak di dalam mall. Baik, akan saya jelaskan mengapa urutannya. Di lantai 1 ada kafetaria, di lantai 2 ada penjualan buku, lalu di lantai 3 baru perpustakaannya. Sebelumnya di lantai 1 hanya diadakan kafetaria karena itu khusus untuk pengunjung yang ingin membaca buku sambil meminum teh atau memakan camilan. Dan itu merupakan daya tarik kita. Jadi kafetaria saya adakan di lantai 1. Kenapa penjualan bukunya di lantai 2? Karena sebelum ke lantai 3, para pengunjung akan melihat bahwa buku-buku yang akan mereka baca itu dijual dan itu ditempatkan di lantai 2. Jadi intinya agar mereka melihat bahwa buku-buku yang ada di atas itu dijual. Setelah pengunjung turun ke lantai bawah untuk pulang, pengunjung bisa pikir kembali apakah buku-buku yang sudah mereka baca itu akan dibeli atau tidak. Baik, presentasinya saya cukupkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.